Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu mudah. Kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari pokok bahasan momentum ya, yaitu eh, berlanjut ke hukum kekalahan momentum dan jenis tumbukan. Untuk selanjutnya, perhatikan uraian dan aplikasi konsep ke dalam perhitungan. Hukum kekalahan momentum. Nah, sebelumnya kita akan tampilkan beberapa objek. Nah, ini ya, A dan B. Ya, masanya masing-masing M1 misalkan. Ini M2 atau MA, MB. Nah, misalkan kita gerakan seperti ini. Ya, keduanya bertemukan nah di satu tempat ya. Kemudian setelah bertemukan ya, kedua benda misalkan akan terpental kembali seperti ini ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya perhatikan. Nah, misalkan kecepatan sebelum ditemukan taruh saja kita sebut P1. Kemudian ini kita sebut P2 atau boleh ini kita sebut PA ya. PA, PB. Nah, kalau misalkan di sini A dan B, kita sebut PA saja. PA, ini PB. Nah, kemudian setelah bertemukan, dia kembali misalkan bergerak dengan kecepatan V aksen. Nah, yang ini bergerak dengan kecepatan B aksen itu ya. Nah, nanti di sini ada istilah hukum kekekalan momentum. Artinya apa? Jika ini masanya MA, ini masanya MB, ya, MB, ya, saya hapus dulu nih biar agak kelihatan. Nih, masanya MB ya, dah. Nah, maka nanti begini, jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan itu sama. Nah, di sini momentum A kita sebut MA, momentum B kita sebut MB sebelum temukan. Nah, setelah temukan, momentumnya kita sebut MA aksen atau M1 aksen, boleh ya. Ini MB aksen. Nah, sekarang MA kita ambil huruf besar ya. Dan ya. MA, wis ini ada salah lagi nih. Oke, kita hapus aja dulu lah. Ya. Momentum A itu kita sebut atau kita tulis MAVA ya. Kemudian momentum B itu MBVB ya. Nah, setelah temukan berarti momentum A aksen itu MAVA aksen ya. Kemudian momentum B setelah temukan kita sebut MB aksen. Itu MB kali VB aksen. Nah, sekarang hukum kekekalan momentum itu sendiri adalah jumlah momentum sebelum dan setelah tumbukan sama. Jadi nanti boleh ditulis MA ditambah MB ya. Itu sama dengan MA aksen ditambah MB aksen ya. Nah, berarti tinggal masukkan nilainya. Berarti MA VA ya ditambah MB VB ya sama dengan MA VA aksen ditambah MB VB aksen ya. Nah, ini rumus aslinya ya. Ini rumus aslinya. Nah, sekarang boleh dimodif. Dimodifnya begini ya, aturan kecepatan. Aturan kecepatan pada awal-awal pembahasan pada momentum dan perubahan momentum itu kita mengenalkan P1, M1 P1 atau M2 P2. Nah, maka di sini MA-VA. Nah, nanti kalau PB berlawanan dengan PA atau P2 berlawanan dengan P1, maka itu negatif. Maka rumus ini boleh dirubah menjadi gini. MA-VA ditambah dikurangi MB PB ya. Kenapa ditambah dikurangi? Nah, kalau searah berarti plus, kalau berlawanan arah berarti min ya. Oke. Nah, yang kanan atau ruas kanan tidak diganggu gugat PA ya, bukan B. Ya.
ditambah MB PB aksen. Jadi rumusnya boleh ini, boleh ini. Oke, seperti itu. Nah, berarti gampang kan? MAPA ditambah MBPB sama dengan MAPA aksen ditambah MBPB aksen. Gitu ya. Itu hukum kekekalan momentum. Ya. Nah, oke, lanjut ke pembahasan. Nah, sekarang koefisien restitusi dan jenis tumbukan. Hubungannya adalah ke hukum kekekalan momentum. Ini benda yang tadi. Ya. Koefisien restitusi seperti ini. Kita gerakan A dan B. Ya. Seperti ini, bertumbukan, ya. Nah, kemudian berbalik arah dengan kecepatan yang kemungkinan sama, kemungkinan berbeda. Nah, sekarang ketika awal-awal dia bergerak dengan kecepatan ini, ya, VA aksen. Nah, yang ini tadi bukan VA aksen, VB, ya, ini VA saja tanpa aksen, ya. Sorry, ini VA, ya. Nah, kemudian setelah bertumbukan, ya, ini bergerak dengan kecepatan yang ini benar, VA aksen. Nah, yang ini dengan kecepatan V aksen. Nah, ingat ketika bertumbukan A dapat gaya dari B, sedangkan arah A ke kanan. Sedangkan arah gaya dari B ke arah kiri. Berarti nanti ini kecepatan ke kanan, ya, gaya ke kiri. Itu berarti berlawanan. Nah, maka nanti hasilnya negatif gitu ya. Atau di persamaan kemungkinan negatif. Nah, udah. Nah, sekarang koefisien restitusi diberi notasi E kecil. Nah, apa itu koefisien restitusi? Nah, koefisien restitusi adalah perbandingan antara selisih kecepatan setelah tumbukan dengan selisih kecepatan sebelum tumbukan. Nah, tetapi di sini bahwa F berlawanan dengan gerak, berarti nanti E min delta V aksen per delta V, ya. Oke, maka E sama dengan, ya, min, ya. Nah, ini berarti di sini standarnya A, via aksen min VB aksen, ya. Oke. Nah, dibagi dengan VA min VB, ya. Udah. Nah, ini kalikan ke sini, kalikan ke dalam, berarti nanti koefisien restitusi, ya, itu berarti minus via aksen ditambah ini min kali min plus, ya, VB aksen, ya, gitu. Nah, dibagi dengan VA dikurangi PB, ya. Nah, kita punya rumus momentum. Momentum gini, berarti MA VA ditambah MB PB sama dengan MA VA aksen ditambah MB PB aksen. Nah, ini kita punya persamaan ini dengan persamaan ini. Nah, perhatikan. Jika berlawanan arah itu berarti di momentum negatif. Nah, sedangkan di sini positif. Nah, atau nanti ini boleh ditulis plus minus, ya. Ini juga sama, plus minus. Artinya apa? Begini, kalau berlawanan arah A dan B berlawanan arah, berarti nanti ini pakai di momentum pakai negatif, di di koefisien restitusi pakai positif. Kenapa? Nanti kita jawab di soal aplikasinya. Oke. Itu ya, yang penting camkan dulu, kemudian ingat-ingat ya rumusnya aja. Nah, sekarang langkah berikutnya setelah koefisien restitusi kita bahas jenis tumbukan. Satu, itu tumbukannya elastis. Elastis sempurna atau lenting sempurna, ya. Lenting sempurna, ya. Nah, maksud lenting sempurna itu begini. Kalau A dan B bertumbukan, maka nanti A dan B akan mengalami perubahan bentuk yang sama. Jadi nanti ini kayak di sini rata semua, ya. Itu lenting sempurna atau tumbukan sentral, pusat ke pusat. Nah, koefisien restitusinya, ya, E itu sama dengan 1, ya. Itu. Kemudian yang kedua, elastis, ya. Elastis sebagian. Nah, contoh dari elastis sebagian ketika sebuah bola basket, ya, didribble
ke lantai. Berarti nanti permukaan bola mengalami permukaan bola yang mengenai lantai akan mengalami perubahan. Misalkan yang tadinya bulat seperti ini akan menjadi datar dikit ya. Separuhnya kayak gini gitu ya. Itu elastis sebagian. Nah, koefisien restitusinya E itu kurang dari 1 lebih dari 0. Nanti di soal ini diketahui elastisnya. Berapa E-nya gitu. Kemudian yang ketiga, tidak elastis atau tidak lenting ya. Tidak elastis atau tidak lenting. Nah, maksud dengan tidak elastis itu berarti setelah bertemukan kedua benda bersatu dan bergerak bersama-sama. Oke, nanti kita buktikan atau kita aplikasikan ke dalam perhitungan. Nah, di sini E-nya sama dengan 0 ya. Nah, untuk nomor 1 elastis atau lenting sempurna ya, itu E-nya udah ada 1. Nah, kemudian untuk tidak elastis E-nya sudah ada juga 0. Berarti nanti nomor 1 dengan nomor 3 itu sebenarnya tidak diketahui E-nya karena sudah ada 1 dan 0. Sedangkan untuk nomor 2 nanti diketahui elastisitasnya. Koefisien elastisnya berapa gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya kita aplikasikan ke soal supaya kalian mengerti. Oke, lanjut. Soal 1. Nah, di sini dua buah bola A dan B bermassa 1 dan 2 kg. Bergerak berlawanan arah dengan kecepatan 4 dan 5. Pada suatu saat kedua bola bertemukan sehingga bola berbalik arah dengan kecepatan 2 meter per detik. Kecepatan bola B ya. Berapa? Tentukan kecepatan bola B jika kedua bola mula-mula bergerak berlawanan arah. Ini sudah disebutkan tadi di atas ya, berlawanan arah. Oke. Nah, nanti ini soal diulang-ulang nggak apa-apa. Nah, sekarang kita gambarkan. Nah, ini karena bendanya A, ini kita sebut A. A ini kita sebut B. Dia bergerak ke kiri, dia bergerak ke kanan dengan kecepatan 4 dan 5 ya. Oke, setelah bertemukan, nah ternyata begini. A bergerak ke kiri berbalik arah dengan kecepatan 2. Ya ini 4, ya ini 5. Ini 2 meter per sekon. Nah pertanyaannya B berapa? Misalkan saja bergerak ke kanan. Ya. Nah, di sini tidak diketahui koefisien restitusinya. Ya udah jalan tanpa lewat E. Nih. Oke. Kita gunakan rumus ini. MA PA. Nah, udah. MB PB. Nah, kenapa saya tidak mengasih notasi di sini? Nanti MA PA aksen, MB PB aksen. Nah, sekarang karena berlawanan arah, maka kita ambil negatif gitu ya. Negatifnya dari mana? Dari PB. Nah, kenapa? Karena berlawanan dengan A. Kenapa berlawanan A dengan A? Karena A sebagai acuan. Nah, tinggal masukkan 1 kalikan 4 dikurangi 2 kalikan 5. Nah, di sini 1 ya. Nah, diketahui P2 itu 2 meter per detik. Yang tadinya plus 4 sekarang jadi min 2 ya. Ditambah 2 kalikan PB aksen ya. Nah, ini 4, yang ini 10, yang ini minus 2 ditambah 2 PB aksen ya. Maka ini pindah ke kiri, ini hasilnya minus 6 ya. Dan sama dengan min 2 ditambah 2 PB aksen. Nah, 2 PB aksen itu berarti min 6 ditambah 2 ya. Nah, berarti PB aksen itu berarti min 4 per 2. Itu PB aksen minus 2 meter per sekon. Artinya apa? PB aksen atau benda B atau bola B setelah bertemukan kecepatannya 2 meter per sekon. Nah, arahnya kemana? Karena ini masih negatif, sama dengan gerakan yang tadi, itu berarti min 5 ya. Min 5 berarti ini arahnya ke kiri juga. Jadi setelah bertemukan, A berbalik arah, B tetap searah dengan arah semula. Begitu ya. Itu. Nah, oke, itu aplikasi nomor 1 ke dalam perhitungan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Saya percepat.
Dua buah mobil A dan B bergerak berlawanan arah dengan kecepatan 72 dan 36 km per jam. Nah, massa kedua masing-masing 1,5 dan 2 ton. Jika pada suatu sekali bertabrakan dan keduanya bersatu, itu kecepatan kedua mobil itu. Nah, kita tidak perlu gambar mobil, ya. Kita perlu nggak gambar mobil, ya. Bola-bola aja biar cepatnya. Ini bola A, bola B, mobil A, mobil B ya. Itu anggap ini bannya. Bergerak dengan 72 dan 72 itu kan berarti boleh langsung 72 tanpa dirubah ya. Oke, atau dirubah dulu boleh. Hasilnya pasti sama. Ini 72 km per jam berarti ini 20 ya. Ini berarti 10. Nah, ini ton boleh juga dibuat kilogram. Boleh juga ton. Ya, nanti karena ini satuannya sama. Jadi nanti tinggal begini. Ya. Ini VA, yang ini VB ya. Berarti MA VA. Nah, karena berlawanan berarti min MB VB ya. Tanpa aksen nih, sorry. Nah, karena bersatu di MA ditambah MB. Jadi kedua mobil itu setelah bertabrakan bersatu. Ini salah ya, bukan aksen. Itu ya. Nah, tinggal masukkan. Nah, di sini 1,5 kalikan 20 dikurangi 2 kalikan 10 sama dengan 1,5 ditambah 2. Nah, ini satuannya ton kan, ini ton, ini juga ton. Jadi ya, ini nggak usah diganti tonnya. Oke. Ini berarti 2 kali 1,5 berarti 3, berarti ini 30 dikurangi 20 ya. Sama dengan ini 3,5 V. Nah, berarti kecepatan setelah bertumbukan itu berarti 10 per 3,5 atau kecepatan kedua benda VA atau kedua mobil ya. VA sama dengan VB sama dengan V sama dengan 10 atau 100 per 35. Kalau diperkecil boleh. Jadi kecepatan kedua benda sama bagi 5 berapa ini? 20 per 7 meter per sekon. Jadi tidak usah pakai desimal, seadanya aja. Oke, itu soal nomor 2. Lanjut ke soal berikutnya. Ya. Nah, perhatikan. Roni dan Dina masanya 50 kg dan 40 kg. Mereka dari tambang, karena tambangnya rapuh, akhirnya tambang itu putus. Sehingga keduanya terpelanting. Jika Roni terpelanting dengan kecepatan 6, tentukan kecepatan Rina. Ya. Oke. Kita gambarkan ya. Ini aja gini kayak ginilah. Ya. Nah, tarik tambang misalkan. Ini tambangnya keras ini ya. Nah, ini ya. Tuh. Ini Rina. Roni boleh. Nih, Rina ya. Nah, ya. Nah, ini 50 masanya, yang ini 40. Nah, ternyata talinya putus. Nah, ini terpelanting kemana? Terpelanting ke arah kiri, pasti tidak mungkin ke arah kanan ya. Kalau ke arah kanan berarti bukan terpelanting tapi tertarik. Ya, gitu. Ini terpelanting ke kiri dengan kecepatan berapa? Di situ 6 meter per sekon. Nah, jadi nanti momentumnya kayak gini. Tulis. Nah, di sebelah kanan tuh, di sini aja ya. Nah, M kali V Roni ditambah atau dikurangi boleh M Rina kalikan V Rina sama dengan M kali V aksen ditambah M kali V reaksen gitu ya. Nah, kalau yang namanya tarik tambang itu tentu tidak ada gerakan awalnya. Berarti nanti ini momentum awalnya sama dengan 0 kan. Momentum awal sama dengan 0. Ya. Kenapa? Karena tidak ada gerakan. Tidak mungkin yang namanya tarik tambang itu kan ada gerakan awalnya.
Oke, berikutnya masukkan. Ini berarti 50, ini berarti 6. Ya, walaupun ke kiri tidak perlu ada negatif. Sebab nanti apa? Sebab nanti ini akan menunjukkan sendiri. Nah, ini berarti ini 40 ya. 40. Tar dulu. Ini 50 kali 6 ditambah 40 kali V ya. Gitu. Nah, pindah atau ini tulis dulu. Ini 300 ya. Ditambah 40 V. Oke. Nah, maka 40 V Rina sama dengan ini minus 300. Ya, coret ininya. Berarti V Rina itu minus 30/4 alias minus 7,5 meter per sekon. Nah, tanda negatif nih, ini negatif kan? Nah, itu Rina berlawanan dengan Roni. Ya, itu kan? Itu tanda negatifnya. Jadi nanti boleh ditulis V Rina terpelanting dengan kecepatan 7,5 meter per sekon, gitu ya. Oke, itu jawaban untuk soal nomor 3. Oke, mudah-mudahan mengerti. Lanjut ke soal berikutnya. Percepat. Sebuah senapan laras panjang masanya 2,5 kg. Ingat ini massa senapan ya. Massa senapan itu 2,5 kg. Oke. Nah, berisi peluru atau berisi sebuah peluru. Nah, ini berarti massanya M peluru sama dengan 200 gram ya. Nah, atau 0,2 kg. Oke. Jika kemudian peluru itu ditembakkan, peluru dapat bergerak dengan kecepatan 300. Nah, ini berarti pi peluru ya, bukan pi senapan. Itu 300 meter per sekon. Ya, tentukan kecepatan tolakan senapan. Oke, saat mengeluarkan peluru. Nah, bagaimana caranya? Caranya begini. Oke. Mula-mula senapan dan peluru bersatu kan. Peluru ada di dalam. Nah, berarti di sini boleh diganti awas sama ya. Berarti M senapan ditambah M peluru ya sama dengan V peluru ya. Atau begini, V ya. Atau begini dulu boleh ditulis begini. Nah, oke, kita awas saja. Nah, jadi M peluru, P peluru ditambah M senapan plus minus ya, kali P senapan sama dengan M peluru, P peluru aksen ditambah M senapan, P aksen senapan. Nah, keadaan awal ini momentumnya 0. Ya, kenapa? Karena tidak ada gerakan kan. Penembak atau senapan ketika akan digunakan menembak itu tidak ada gerakan. Nah, sedangkan peluru berada di dalam senapan, maka tinggal gini, M peluru ditambah M senapan kalikan pi ya. Oke. Jadi kalau tadi di soal nomor 3 ya, itu di terakhir adalah ruas kanan itu dijumlahkan, di sini justru di yang sebelah kiri yang dijumlahkan. Ya. Nah, tinggal M peluru P peluru aksen ditambah M senapan P senapan aksen. Nah, ini momentumnya 0 ya. Kenapa 0? Karena tidak ada gerakan. Nah, sedangkan peluru di situ 200 gram. Nah, berarti 0,2 kalikan 300 ya. Nah, ditambah M senapan 2,5 kalikan P senapan. Pindah nih atau kalikan dulu. 0 sama dengan ini berarti 60 ditambah 2,5 pi senapan aksen. Nah, 2,5 pi senapan aksen itu hasilnya minus 60. Ya, maka pi senapan aksen itu min 60 per 2,5 ya. Oke, 60 per 25 atau 600 dibagi dengan 25 ya. 100 dibagi 25 aja udah 4 ya. Ini kan 600 itu berarti 6 kali 100 bagi 25 kan 4. Berarti ini 24 meter per sekon. Artinya apa? Senapan ya, peluru bergerak ke arah sana ya. Senapan bergerak ke arah sini ya. Gitu. Ini senapan.
Udah? Aksen. Nah, gitu, berlawanan gitu. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Wah, hati-hati. Momentum itu susah ya. Seorang nelayan masanya 50 kg berada di atas perahu yang masanya 450. Perahu sedang bergerak dengan kecepatan atau kelajuan 8 meter per detik. Cepat sekali ini. Karena kaget, nelayan itu loncat dari perahu dengan kecepatan 2 meter per detik. Hitung kecepatan perahu sekarang jika nelayan melompat ke A ke depan, B ke belakang. Oke, kita jawab soal ini. Boleh pakai diketahui dulu. Nelayan itu 50 kg. Massa perahu itu 450. Dan kecepatan perahu itu 8 meter per sekon. Kan? Nah, kemudian orang loncat. Mula-mula kan orang itu diam, maka V aksen orang itu 2 meter per sekon. Nah, sekarang aturannya begini. Nomor A, atau di sini. Nomor A ya, kita hapus dulu. Ya. Nomor A, orang itu loncat ke depan. Loncat ke depan perahu. Jadi ke sana ya loncatnya. Nah, ya kalau saya gambarkan kayak gini. Ini taruh saja bentuk perahu ya. Nih. Ya. Nah, ini air lah tentu ya. Gitu. Ini ada orang di dalam. Dia loncat ke depan melewati ini. Nah, itu berarti perahu sendiri akan bergerak ke arah sana. Nah, ingat, momentum awal itu berarti begini ditulisnya. M orang ditambah M perahu kalikan P. Kenapa? Karena orang dengan perahu bergerak dengan kecepatan perahu. Oke? Gitu. Sama dengan, nah, setelah loncat berarti orang misah dengan perahu. Berarti M, jangan pakai kurung ya. Jangan pakai kurung. Langsung aja. Ya, M orang, P orang, aksen. Ya, ditambah M perahu, P perahu, aksen. Nah, ini awalnya berapa? Jumlahkan, berarti 50 ditambah 450 ya. Kalikan dengan P perahunya di situ 2. Apa? Bukan 2. 8 ya. 8. Sama dengan M orangnya 50. Kalikan 2 ditambah 450 kalikan P aksen. Ya. Nah, maka nanti diperoleh begini. Ini 500 ya. 500 kali 8. Pari 4.000 ya. 5 entar dulu. 500 ya, 4.000 ya. 4.000 itu sama dengan 100 ya. Yang ini berarti ini 450 pi perahu aksen. Maka 450 pi perahu aksen itu berarti 3.900 ya. Oke. 3.900 itu apa? 4.000 dikurangi 100 ya. Maka pi perahu aksen itu 3.900 atau 390 dibagi dengan 45 meter per sekon. Oke, seperti itu ya. Nah ini nilainya berapa? Pakai desimal boleh. Tinggal pakai kalkulator ya. Nah, itu jawaban option A. Nah, sekarang untuk option B, dia loncat ke belakang dengan kecepatan 2 meter per sekon. Jadi kalau digambarkan yang ini dia loncat ke belakang ya. Nah, berarti sini berlaku M orang, M perahu kalikan P perahu sama dengan nih M orang, P orang aksen ditambah M perahu, P perahu aksen ya. Nah, ini tadi jumlahnya berapa? 500 ya kalikan 8. Ya, sama dengan ini ya 50. Nah, kalikan min 2. Kenapa min 2? Karena perahu bergerak ke arah sana, orang loncat ke belakang. Berarti bertolak belakang ya. Ini 450 kalikan P aksen ya. Nah, ini berarti 4.000 tadi ya hasilnya. Nah, ini minus 100 ya. Plus 450 P aksen ya. Oke. Terlalu dekat nih. Terlalu dekat, saya hapus.
Wes, kita hapus ya. Sorry. Nah, ini berarti 450 kali pi perahu aksen. Coret nolnya boleh ya. Coret. Atau gini aja dulu. 450 pi p aksen itu 4000 tambah 100. 4100 ya. Oke, 4100. Nah, coret nolnya. Oke, jadi nanti pi perahu aksen itu 410 dibagi dengan 45. Boleh diperkecil ya. Ya, boleh diperkecil. Bagi 5 saja bisa. Pi p aksen itu berarti 5 ininya 82 ya. 82. Boleh juga diperkecil pakai desimal. Nah, udahlah ribet. Nah, udah seadanya saja. Ini kan sebagai contoh saja. Ya, oke. Itu soal untuk nomor 5 dengan operasi loncat ke depan dan loncat ke belakang. Oke. Kalau belum puas nanti kita akan menampilkan soal-soal yang berhubungan dengan momentum. Ya, dari awal sampai akhir. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Saya percepat. Nah, dua buah bola A dan B masanya 3 kg. Keduanya bergerak berlawanan arah dengan kecepatan masing-masing 3-4 meter per detik. Suatu saat keduanya bertemukan, tentukan kecepatan masing-masing jika A elastis sempurna, B elastis sebagian, C tidak elastis. Oke, kita bahas. Nah, kita bahas option A dulu, tapi kita gambar. Nih, ini berarti A, ini B bergerak berlawanan arah. Ini pi A ya, sorry, pi B ya. Nanti setelah bertemukan berapa? Berapa ini gerakannya? Pi A aksen berapa? Pi B aksen berapa? Untuk sementara bergeraknya seperti ini. Nanti benar atau tidaknya bergantung pada perhitungan. Oke. Nah, karena di sini diketahui elastis sempurna, elastis sebagian, maka dan kerjakan dari E ya. Nih, dari E. Dari mana? Dari sini. E sama dengan min pi A aksen ditambah pi B aksen atau pi 1 A1, pi 1 aksen, pi 2 aksennya. Pi A. Nah, karena di sini berlawanan arah, maka ambil plus ya. Pi B. Nah, koefisien restitusi untuk elastis sempurna ambil 1 ya. Nah, terus ini pi A aksen plus pi B aksen. Oke. Nah, pi A di situ 3 ya. Kemudian pi B di situ 4. Berarti 7 kan? 7 kalikan ke sini. Berarti 7. Min pi A aksen plus pi B aksen. Oke? Seperti itu ya. Nah, maka pi B aksen itu 7 ditambah pi A aksen. Jadi nanti pi A pindah ke kiri jadi plus ya. Nah, setelah itu kalian gunakan momentum. MA pi A ditambah MB pi B ya. Sama dengan MA pi A aksen ditambah MB pi B aksen. Oke? Nah, karena berlawanan arah, maka di E yang ini ya berarti positif. Nah, di sini berarti negatif. Ya, langsung aja di bawah. Jadi 2 kali 3 ya. 2 kali 3 dikurangi 3 kali 4 sama dengan 2 kali pi A aksen ditambah 3 kali pi B aksen. Ini berarti 6 dikurangi 12 sama dengan 2 pi A aksen ditambah 3 pi B aksen. Oke, ini berarti min 6 ya. Nah, pi A aksen tetap. Nah, pi B aksen yang diganti oleh apa? Oleh ini 7. Nah, berarti 3 kali 7 plus pi A aksen ya. Berarti minus 6. 2 pi A aksen ditambah 21 dikurangi atau ditambah ya. 3 pi A aksen. Oke, jumlahkan ini. Berarti min 6 sama dengan 5 pi A aksen ditambah nih berarti 21 ya. Nah, 5 pi A aksen itu berarti minus 6 minus 21 ya. Tidak kan? Nah,
Pi aksen itu berarti min 27/5. Atau berapa? Minus 5,4 ya. 5,4 meter per sekon ya. 5,4 meter per sekon. Oke, itu jawabnya. Nanti PB-nya berapa? PB aksen, gunakan yang ini. Nah, yang ini tinggal masukkan. Tanda negatif jangan diganti dulu. 7 ditambah pi aksen ya. Nah, berarti 7 minus 5,4 ya. Sama dengan berarti 1,6 meter per sekon. Itu untuk soal A. Jadi pi aksen atau benda A setelah bertemukan berarti 5,4 meter, berarti kemana dia? Berbalik arah. Kemana? Ke kiri ya. Ini berarti jawabnya 5,4 ya. Nah, yang ini jawabannya berapa? 1,6. Oke. Nah, jadi nanti yang tadinya positif jadi negatif ya. Ini yang tadinya negatif jadi positif. Oke, itu nomor A ya. Oke, bagaimana kalau option B? Nah, untuk option B perhatikan. Saya masuk ke slide berikutnya ya, karena ini tidak cukup. Langsung. Saya percepat. Lanjutan soal 6. Nih, kita jawab option B ya. Option B, berapa pi A aksen, berapa pi B aksen. Ingat ya. Nah, ini kita jawab dari mana? Dari E. E sama dengan min pi A aksen plus pi B aksen. Kalau bedanya A dan B. Kalau bedanya 1, 2 berarti pi 1, pi 2. Nih pi A. Nah, plus pi B. Ya. Nah, E-nya di sini 0,5. Berarti masuk aja 0,5. Dan ini pi A aksen plus pi B aksen negatif ya. Nah, ini tadi 3 dan 4 ya. Berarti 7 kan. Nah, kalikan ke sini. Ini 7 kalikan ke sini. Berarti 3,5 sama dengan min pi A aksen plus pi B aksen. Maka pi B aksen itu 3,5 ditambah pi A aksen. Nah, oke. Ini persamaan 1. Nah, kemudian masukkan ke persamaan momentum. MA pi A dikurangi aja langsung MB pi B karena berlawanan ya. MA pi A aksen ditambah MB pi B aksen. Nah, ini berarti 2 kali 3 langsung aja 6 ya. Dikurangi 3 kali 4 ini berarti 12 sama ya. Di option A dengan option B ruas kirinya sama. Karena bendanya sama dan masanya tidak berubah. Ini berarti 2 pi A aksen. Nah, yang ini yang tadinya 3. Nah, sekarang yang tadinya 21 ya. Bukan 21, berarti yang tadinya 7, sorry. 7 ya. Nah, sekarang ganti jadi 3,5 ditambah pi A aksen. Nah, ini kalikan berapa? Kalikan dengan 3 ya. Gitu. Nah, ini berarti minus 6 sama dengan nih 2 pi A aksen ditambah 3,5 kali 3. Ya, berarti 10,5 ya, 0,5 ditambah 3 pi A aksen. Nah, berarti ini 5 pi A aksen sama dengan min 6 dikurangi 10,5 ya. Maka pi A aksen diperoleh minus 16,5 per 5 ya, gitu. Oke, kalau di desimalkan 16 bagi 5 kan berarti 3 ya. 3,3 ya. Ya, 3,3 ya meter per sekon. Pas ya. Oke. Nah, sekarang itu B apa A ya. Maka pi B aksen berapa? Pi B aksen itu sama dengan 3,5 ditambah pi A aksen. Nah, pi A aksen sendiri itu negatif. 3,5 dikurangi 3,3. Nah, nanti jawabannya adalah 0,2 meter per sekon. Positif ya.
Ya, jadi gini, A setelah bertumbukan untuk option B itu berarti berbalik arah dengan kecepatan 3,3. Yang tadinya ke kanan sekarang jadi ke kiri, ya. Nah, yang tadinya ke kiri jadi ke kanan. Yang tadinya minus ya, minus berapa? Minus 4 ya, yang ini ya. Nah, sekarang menjadi 0,2 meter per sekon. Begitu ya? Gitu. Oke, cukup jelas ya. Oke. Sekarang untuk nomor C. Nah, tidak elastis. Nah, untuk tidak elastis, elastis ya. Nah, kalian tidak perlu lewat ini. Lewat I sama dengan titik, nggak perlu ya. Nggak perlu. Nah, kenapa? Karena sudah jelas E-nya pasti 0 ya. Nah, untuk selanjutnya kita hapus yang ini. Ya. Nah, kemana kita jalannya? Jalannya langsung ke momentum. Berarti MA VA ditambah atau dikurangi aja langsung MB VB. Nah, di kanan itu MA ditambah MB. Kenapa? Karena dia bersatu. Setelah bertumbukan karena tidak elastis berarti bersatu. Kalikan dengan kecepatan V. Ya. Ini berarti tadi 6 ya. Kan ini 6. Ini berarti minus 12. Nah, ini berarti 2 tambah 3 kalikan V. Dan maka 5V sama dengan minus 6. Maka V sama dengan minus 1,2 meter per sekon. Artinya apa? Kecepatan A, B, aksen itu sama dengan V, itu 1,2 meter per sekon. Nah, negatifnya. Nah, berarti kalau negatif, nah itu berarti searah dengan benda B. Jadi gerakannya kemana? Ke kiri, gitu ya. Itu untuk soal nomor C. Oke, ini cukup sulit ya, momentum itu. Ini belum diaplikasikan ke energi. Nanti di latihan soal kita mengaplikasikannya sampai energi. Nah, itu soal-soal yang telah kita bahas. Oke, mudah-mudahan bertambah pengetahuan dan lebih memahami lagi ya. Awas ini ulangi dan ulangi. Kenapa? Karena ini soalnya susah ya. Oke. Nah, next video ya. Latihan soal momentum. Nah, saya tidak akan membahas momentum anguler karena itu sedikit ya, diulas saja nanti di soal. Oke. Seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, maka tinggalkan pesan kalian selalu ya, like, comment, subscribe supaya kalian bisa mengikuti video selanjutnya yang berhubungan dengan aplikasi konsep momentum ke dalam perhitungan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas.